Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mungkin barangkali Bapak Ibu tanya, mana sih pendidikannya kok ngalor ngidul masian? Saya katakan, kalau kita ingin berbicara potret pendidikan pada zaman keemasan Islam, dan sudah kita katakan zaman keemasan Islam, di mana semuanya adalah rijal, yang Allah mengatakan, jadi idealis dalam Quran itu ada pada siapa? Itu keemasan. Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an. Rijal itu artinya orang yang bisa dijadikan tokoh, itu rijal gitu ya. Jadi rijal itu bukan jenis kelamin laki-laki gitu. Tapi memang menunjukkan kejantanannya dalam perjuangan ya. Contohnya zaman di mana usia 18 tahun itu kan usia dewasa. Usia dewasa usia berapa sih? Kalau laki-laki, Ustadz, dewasanya kapan tuh mimpinya itu? 17, 16, lupa. Ustadz Joko usia berapa? 11 sudah. Nah, 11 tahun itu kalau sudah mimpi, berarti kan sudah siap jadi bapak. Iya, mimpi kan sudah wajib apa? Sudah wajib mandi. Sudah bisa nikah kan? Jadi 11 tahun, 12 tahun itu siap jadi bapak, maka siap jadi suami, siap jadi bapak, siap jadi kakek. Berarti dia bisa menafakoi. Nah ini, zaman keemasan pendidikan Islam, menurut dari hasil renungan saya adalah, di mana pendidikan itu mampu mencetak kalau memang sudah masuk dalam usia dewasa, taruhlah 15 tahun ya, pada zaman Rasulullah 15 tahun. Jadi kalau 11 itu luar biasa, itu berarti ada percepatan. Ya, ada sih pada zaman Rasulullah 12 tahun ada, yaitu Amr bin As itu menikah umur 12 tahun. Kali saja ke berapa? 22. Jadi dari 11 22, luar biasa, 11 tahun, sabar ya. Nah itu termasuk pilihan itu ya. Kalau saya baru sudah 20 tahun baru nikah saya. Jadi sudah 20 tahun baru nikah. Kalah dengan apa? Amr bin As. 12 tahun menikah, umur 13 tahun sudah punya putra. Jadi Bapak Ibu, yang namanya zaman keemasan, manakala kita mampu untuk merealisasikan idealis Islam. Jadi kalau yang sudah dewasa, sudah mengatakan pada Bapak, Pak, Bapak Ibu cukup sekian, Bapak Ibu mikirkan saya sudah berdiri sendiri, saya sudah nikah. 17 tahun Imam Syafi'i abad ke meninggal pada tahun berapa? 204. Artinya umur 17 tahun dan beliau hidup pada 204, berarti akhir abad kedua dan awal abad ketiga itu sudah memberikan fatwa, sebagaimana dikatakan oleh gurunya siapa namanya, Khalid Az-Zinji, mengatakan, afti laka ya Aba Abdillah faqad ana laka antufti. Silahkan kasih fatwa ya Abu Abdillah, sudah waktunya engkau bisa memberikan fatwa. Jadi 17 tahun sudah menjadi mufti. Atau seperti Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari itu umur 18 tahun sudah mengarang sebuah kitab namanya At-Tarikhul Kabir, 8 jilid, yang sekarang menjadi rujukan Rijalul Hadits dalam meneliti perawi-perawinya. Itu 18 tahun sudah ngarang kitab 8 jilid. Nah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi, kalau memang kita berbicara tentang produk, lah siapa yang ketika usia 18 tahun atau usia dewasa seperti Ibnu Umar, Jabir mendaftar jihad pada usia 15 tahun di perang Uhud. Yang lucunya itu 14 tahun pada perang Badar daftar, ditolak. Ternyata nunggu setahun
ada perang lagi, 15 tahun daftar lagi. Nah, itu baru itu. Zaman keemasan Islam itu. Lah kalau zaman dimana sudah usia 25 tahun masih pusing, jadi lulus kuliah itu malah memperpanjang daftar pengangguran. Nah itu. Kalau udah itu ya namanya bukan zaman keemasan itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, udah kita sepakati aja deh. Ya. Zaman keemasan Islam adalah zaman di mana anak-anak muda, ya, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, ya, mampu membimbing, mampu menjadi kiadat, seperti Usama, usia 17 tahun, ya, atau bahkan kurang dari itu, sudah menjadi komandan, ya, menjadi panglima perang dalam menghadapi Romawi, bayangkan, ya, luar biasa.